Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salimah Ika Salsabila, NIM T 2018-12-81. Kali ini kami dari kelompok 8 akan menyampaikan materi, yaitu mempraktekkan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 8 di sekolah, di mana di dalamnya membahas mengenai kemampuan membuka pembelajaran, 7 keterampilan mengajar, kemudian menunjukkan sikap yang baik, kemudian penggunaan bahan ajar, kemudian penggunaan media pembelajaran, serta keterampilan menutup pembelajaran. Baik, langsung saja di sini saya sebagai presentator pertama akan menyampaikan sedikit mengenai kemampuan membuka pembelajaran, 7 keterampilan mengajar, dan menunjukkan sikap yang baik. Yang pertama yaitu kemampuan membuka pembelajaran. Nah, membuka pembelajaran yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk menciptakan suasana peserta didik dan untuk menimbulkan perhatian peserta didik agar terpusat pada hal-hal yang akan dipelajari. Nah, pada bab ini siswa diajak untuk memahami 4 komponen dalam membuka pembelajaran, yaitu yang pertama menarik perhatian. Nah, di mana banyak sekali cara yang dapat dilakukan oleh pendidik untuk menarik perhatian peserta didiknya terhadap pelajaran yang akan disampaikannya. Melalui gaya mengajar, kemudian penggunaan media dan sumber belajar. Kemudian yang kedua yaitu menumbuhkan motivasi belajar. Nah, minimal ada 4 cara yang dapat dilakukan oleh pendidik untuk menumbuhkan motivasi belajar peserta didik. Nah, untuk membangkitkan rasa ingin tahu dalam diri setiap peserta didik, pendidik dapat melakukan dengan berbagai kegiatan, seperti bercerita yang menimbulkan rasa penasaran dan pertanyaan. Nah, kemudian peserta didik diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang telah diceritakan. Nah, kemudian yang keempat yaitu komponen memberikan acuan atau rambu-rambu. Nah, dalam memberikan acuan atau rambu-rambu dapat dilakukan dengan mengemukakan tujuan dan batas-batas tugas. Nah, menyarankan langkah-langkah yang akan dilakukan serta mengingat masalah-masalah pokok yang akan dibahas dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, kemudian yang keempat yaitu membuat kaitan. Nah, untuk membuat kaitan dalam membuka pembelajaran, guru dapat melakukan dengan menghubungkan antara materi yang akan disampaikan dengan materi yang telah dikuasai peserta didik atau pengetahuan siap. Nah, di samping itu perlu dikaitkan dengan pengalaman, minat, dan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya yang kedua yaitu 7 keterampilan mengajar. Nah, 7 keterampilan ini sangat berperan dan menentukan kualitas pembelajaran, yaitu yang pertama, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Nah, keterampilan membuka pembelajaran yaitu di mana pendidik dapat mengkondisikan peserta didiknya agar siap untuk menerima pelajaran. Nah, sedangkan keterampilan menutup pembelajaran yaitu di mana pendidik dapat mengakhiri kegiatan inti pembelajaran. Nah, kemudian yang kedua yaitu keterampilan bertanya. Nah, keterampilan ini merupakan ucapan atau pertanyaan yang dilontarkan pendidik sebagai stimulasi untuk memunculkan atau menumbuhkan jawaban dari peserta didiknya. Kemudian yang ketiga yaitu memberi penguatan. Nah, keterampilan ini merupakan tindakan atau respon terhadap suatu bentuk perilaku yang dapat menolong munculnya peningkatan kualitas tingkah laku tersebut. Nah, kemudian yang keempat yaitu keterampilan mengadakan variasi stimulus. Nah, keterampilan ini merupakan keterampilan pendidik dalam menggunakan bermacam kemampuan
dalam mengajar untuk memberikan rangsangan kepada peserta didiknya agar suasana pembelajaran selalu menarik dan tidak membuat peserta didik merasa bosan. Nah, selanjutnya yaitu keterampilan menjelaskan. Nah, di mana keterampilan ini yaitu keterampilan menyajikan bahan belajar secara sistematis sebagai suatu kesatuan yang berarti sehingga mudah dipahami oleh peserta didiknya. Kemudian yang keenam yaitu keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil dan perseorangan. Nah, keterampilan mengajar kelompok kecil yaitu kemampuan guru dalam melayani kegiatan peserta didik dalam belajar secara kelompok dengan jumlah 2 sampai 3 atau lebih. Nah, kemudian keterampilan mengajar kelompok perseorangan yaitu kemampuan guru dalam menentukan tujuan bahan ajar, prosedur dan waktu yang digunakan dalam pengajaran dengan memperhatikan tuntutan atau perbedaan-perbedaan individual peserta didik. Nah, yang ketujuh yaitu keterampilan mengelola kelas. Nah, keterampilan ini merupakan kemampuan pendidik dalam mewujudkan dan mempertahankan suasana belajar mengajar yang optimal. Selanjutnya yaitu menunjukkan sikap yang baik. Nah, ciri-ciri guru yang baik yaitu guru yang dapat membawa murid-muridnya mencapai tujuan dalam belajar. Nah, pendidik harus mempunyai sikap dan sifat untuk menjadi guru yang baik atau guru yang profesional. Di antaranya yaitu adil, kemudian percaya dan suka pada murid-muridnya, kemudian sabar dan rela berkorban, kemudian memiliki pembawa terhadap anak-anak, kemudian bersikap baik kepada guru-guru lainnya, kemudian bersikap baik terhadap masyarakat, kemudian menguasai mata pelajaran, dan yang terakhir yaitu berpengetahuan luas. Jadi, itulah sikap yang baik yang harus dimiliki oleh pendidik. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Wahyuni, NIM T 2018-1285. Di sini saya selaku pemateri kedua akan melanjutkan penjelasan dari pemateri pertama. Saya akan menjelaskan tentang penguasaan bahan ajar. Bahan ajar merupakan sesuatu yang penting dalam proses pembelajaran, yang mana seorang guru harus mempunyai wawasan dan kecakapan terhadap penguasaan bahan ajar. Tanpa bahan ajar, pembelajaran yang dilakukan tidak akan menghasilkan apa-apa. Adapun prinsip-prinsip bahan ajar itu ada 3. Yang pertama yaitu prinsip relevansi, yang kedua prinsip konsistensi, yang ketiga prinsip kecukupan. Prinsip relevansi adalah materi pembelajaran yang harus relevan atau terkait dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Misalnya, apabila kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik adalah dalam bentuk mengingat fakta, maka materi pembelajaran harus dalam bentuk fakta. Yang kedua yaitu prinsip konsistensi. Apabila terdapat 4 kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik, maka bahan ajar yang akan diajarkan harus memiliki 4 jenis. Misalnya, jika kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh peserta didik adalah keterampilan menulis empati jenis esai, maka materi yang harus dipelajari juga harus menulis keterampilan empati jenis esai. Dan yang ketiga yaitu prinsip kecukupan. Prinsip kecukupan ini adalah materi yang diajarkan harus harus memadai atau cukup untuk membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran mereka. Bahan ajar tidak boleh terlalu sedikit ataupun terlalu banyak, karena terlalu sedikit peserta didik akan mencapai kesulitan. Sedangkan apabila bahan ajar terlalu banyak, peserta didik akan mencampakkan waktu dan energi yang tidak efisien.
Dan yang kedua yaitu jenis-jenis bahan ajar. Untuk jenis-jenis bahan ajar di sini ada 4 macam. Yang pertama yaitu ada jenis bahan ajar cetak. Contohnya seperti buku tulis, modul, gambar ataupun foto. Dan yang kedua yaitu bahan ajar dengar, audio. Contohnya seperti radio atau audio yang bisa didengarkan oleh peserta didik. Yang ketiga yaitu bahan ajar pandang dengar. Nah, yang ketiga ini jenis bahan ajar misalnya seperti video yang bisa didengar dan dilihat maupun film. Dan yang keempat yaitu bahan ajar interaktif. Bahan ajar interaktif ini bahan ajar yang bisa mendorong siswa untuk lebih aktif. Contohnya bahan ajar interaktif yaitu CD interaktif. Cukup itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemakaian media pembelajaran. Sebagaimana kita ketahui, media pembelajaran adalah seluruh alat dan bahan yang dapat kita pakai untuk tujuan pendidikan ataupun pembelajaran, seperti halnya radio, televisi, buku, koran, majalah, dan bahan-bahan yang lain untuk dapat bisa digunakan sebagai media pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran juga harus bervariasi, memiliki perhatian, lebih menyenangkan, dapat memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik sehingga dari peserta didik itu dapat menangkap ataupun dapat mengambil materi pelajaran yang dengan mudah. Terdapat beberapa definisi jenis media antara lain yakni media grafis ataupun media 3 dimensi ataupun media proyeksi. Media grafis itu seperti apa? Media grafis itu seperti gambar, seperti foto ataupun poster dan yang lain-lain. Adapun media 3 dimensi yaitu seperti mock-up ataupun diorama seperti itu ya. Dan yang ketiga yakni media proyeksi. Proyeksi seperti apa? Seperti slide ataupun seperti video ataupun seperti film. Nah, seperti itu. Penggunaan media juga tercantum dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Karena dari RPP tersebut dapat mencerminkan kegiatan yang akan dilakukan oleh guru dan siswa untuk mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Terdapat 2 kategori yang merupakan dasar dari penggunaan media pembelajaran, yakni yang pertama dari landasan psikologis. Landasan psikologis ini dapat memacu sikap dan perilaku seseorang dalam mengalami perubahan. Jadi penggunaan media pembelajaran itu dapat mengacu sikap dan perilaku siswa untuk bisa mengalami suatu perubahan. Contohnya itu seperti pada pembelajaran fikih yang akan membantu siswa memperoleh pengetahuan dan pengalaman baru lewat materi yang disampaikan oleh guru dibandingkan dengan jika guru hanya melakukan pendekatan verbal. Seperti itu. Yang kedua yakni landasan religius. Landasan religius ini seperti halnya manusia mempunyai potensi untuk berkembang dengan yang dimilikinya, pendengaran, penglihatan, dan hati. Jadi landasan religius ini berkembang dengan yang dimilikinya seperti halnya itu pendengaran, penglihatan, dan hati. Mungkin cukup itu pemakaian media pembelajaran dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang masih belum difahami bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Aprilia, NIM T 2018-1261. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemampuan menutup pelajaran. Nah, berbicara tentang kemampuan menutup pelajaran sama halnya berbicara tentang kemampuan membuka pelajaran. Bedanya, kalau kemampuan membuka pelajaran yakni kegiatan yang berada di awal proses pembelajaran, sedangkan kemampuan menutup pelajaran yakni kegiatan yang berada di akhir
untuk mengakhiri suatu proses pembelajaran. Nah, hal ini guna untuk memberikan ingatan jangka panjang bagi peserta didiknya. Nah, seorang pendidik harus mampu memiliki kemampuan menutup pelajaran tersebut, karena seorang pendidik tersebut kemampuan menutup pelajaran tersebut tidak hanya membaca doa, memberi salam, memberi kalimat-kalimat motivasi semata, akan tetapi esensinya jauh lebih penting daripada itu. Adapun usaha yang dapat dilakukan dalam menutup pelajaran, yakni ada 5. Yang pertama, membuat kesimpulan atau ringkasan. Nah, membuat kesimpulan tersebut tidak hanya dari pendidik saja, melainkan peserta didik boleh membuat kesimpulan atau ringkasan. Nah, hal ini gunanya untuk membuat intisari, mengetahui intisari apa yang telah diajarkan, materi apa yang telah diajarkan dari awal sampai akhir. Nah, membuat kesimpulan tersebut bisa disampaikan secara lisan maupun secara tertulis. Yang kedua, meninjau kembali pelajaran. Hal ini untuk memastikan bahwa peserta didik tersebut dapat menerima materi dengan baik atau tidak. Hal ini ditinjau bisa menggunakan proses tanya jawab, menggunakan kegiatan berkelompok, dan semacamnya. Yang ketiga, melakukan evaluasi. Nah, hal ini untuk mengetahui sejauh mana peserta didik mampu menguasai materi yang telah diajarkan. Yang keempat, menyampaikan tindak lanjut. Nah, tindak lanjut yang dimaksud adalah bisa memberi pekerjaan rumah, PR, atau bisa memberikan kegiatan-kegiatan tertentu untuk melanjutkan materi-materi yang telah diajarkan sebelumnya. Yang kelima, penyampaian kalimat motivasi. Nah, ini penting juga karena gunanya memberi kalimat dorongan kepada peserta didiknya untuk lebih bersemangat lagi dalam hal menuntut ilmu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.